Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Dipulangkan ke Arsenal karena perilaku buruk, jawaban Aubameyang bohong. Striker Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang akan dipulangkan timnas Gabon usai didiagnosa mengalami masalah jantung. Tapi sayang, kepulangannya ini disertai oleh rumor yang tidak sedap. Aubameyang terus dilanda masalah selama kurang lebih 1 bulan terakhir ini. Semua bermula ketika dirinya membuat ulah dengan terlambat menghadiri sesi latihan klub usai menjemput sang ibu yang sedang sakit di Prancis. COVID-19 memberikan masalah baru baginya. Menjelang laga kedua melawan Ghana, Aubameyang didiagnosa mengalami masalah pada jantungnya. Ia lagi-lagi terpinggirkan dari skuad Gabon yang memperpanjang masa absennya. Masalah jantung ini berlanjut. Timnas Gabon pun harus mengambil tindakan berat, yakni memulangkan Aubameyang ke Arsenal dan melanjutkan perjalanan di Africa Cup of Nations tanpa kehadiran sang bintang. Tujuan dipulangkannya Aubameyang ini adalah agar sang pemain bisa mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Arsenal. Sayang, beredar rumor yang mengatakan kalau Aubameyang sebenarnya dipulangkan karena indisipliner. Sang striker pun langsung angkat bicara melalui media sosial. Ia dengan tegas menampik rumor tersebut sekaligus mendoakan timnas Gabon agar bisa melaju jauh di Africa Cup of Nations. Kami memiliki beberapa masalah yang sulit buat diatasi sendiri. Kemudian rumor itu muncul, tulis Aubameyang melalui akun media sosial Twitter miliknya. Paling penting dan utama adalah kami harus memperhatikan kesehatan. Saya tidak akan berbicara soal rumor palsu dan saya sungguh berharap tim kami melaju sejauh mungkin, tutupnya. Selain Aubameyang, Gabon juga memulangkan Mario Lemina ke klubnya Nice. Sejak kemarin, keputusan yang diambil ialah mengembalikan mereka ke klubnya. Kami tak menilai patologi COVID di sini, kata manajer Gabon Patrice Neveu. Arsenal tidak ingin mengulangi kesalahan transfer bulan Januari. Kegagalan Arsenal untuk menandatangani Arthur Melo dengan kesepakatan pinjaman jangka pendek bisa menjadi berkah tersembunyi jika Anda mempertimbangkan pinjaman sebelumnya yang telah diberikan Arsenal kepada pemain tanpa pengalaman Liga Premier. Menurut laporan, Juventus tidak bersedia melepas gelandang Brasil itu sampai mereka menemukan pengganti yang cocok yang diyakini sebagai pemain Chelsea Ruben Loftus-Cheek, tetapi kesepakatan belum terwujud. The Gunners sangat membutuhkan seorang gelandang untuk kekurangan yang mengkhawatirkan di lini tengah. Tentu saja Arsenal tidak ingin terburu-buru untuk mencari compatriot Thomas Partey. Archer tentu saja telah menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas jangka panjang untuk menciptakan kemitraan yang baik dengan pemain asal Ghana. Tetapi kesepakatan pinjaman sebelumnya yang pernah dicapai Arsenal di masa lalu untuk gelandang tidak selalu berhasil. Denis Suarez ditandatangani dengan status pinjaman dari Barcelona selama musim 2018-2019 ketika Unai Emery menjadi manajer, yang bisa dibilang salah satu kesepakatan terburuk Arsenal selama dekade sebelumnya. Meskipun Denis Ceballos memiliki momen-momen bagusnya dengan seragam Arsenal, waktunya di klub masih sangat mengecewakan, dan Arsenal tentu berharap sesuatu yang lebih dari diri seorang Denis Ceballos. Kedua pemain itu bergabung dengan klub dengan status pinjaman, tanpa pengalaman Liga Premier, dan mungkin Arthur Melo juga akan mengikuti jalan yang sama. Tekanan pada gelandang Juventus akan lebih tinggi karena akan masuk dan langsung masuk ke posisi lini tengah, yang berarti periode adaptasinya harus cepat. Posisi gelandang tengah adalah area lapangan yang paling sulit untuk dibiasakan karena tanggung jawab untuk dapat mengontrol permainan. Itulah sebabnya Partey membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola di Inggris. Archer bukan pemain yang paling mobile, yang berarti kemampuan teknisnya harus di atas dan di luar untuk dapat mengatasi di Liga Premier. Dan dia menandatangani kontrak jangka pendek mungkin tidak memungkinkan para penggemar untuk melihat yang terbaik dari seorang Archer. Menandatangani pemain dengan kontrak jangka pendek dengan lebih banyak pengalaman Liga Premier harus menjadi jalan bagi The Gunners untuk mengulangi resiko Ceballos atau Suarez. Namun jika kesepakatan Archer berhasil terwujud, maka Martin Odegaard bisa menjadi inspirasi bagi pemain Brasil itu untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di Liga Inggris.
Alexander Lacazette tentang tawaran Newcastle United sebesar 20 juta pound sterling. Striker Arsenal Alexander Lacazette sebelumnya mengakui bahwa dia telah menonton Newcastle United di tengah laporan tawaran yang ditolak untuk pemain Prancis itu. Sejauh ini bos baru Eddie Howe telah menyambut Kieran Trippier dari Atletico Madrid dan striker Burnley Chris Wood di jendela transfer Januari. Belanja musim dingin mereka diperkirakan tidak akan berakhir di sana, dan nama terbaru yang tampaknya sedang dipertimbangkan adalah penyerang Arsenal Alexander Lacazette. Kontrak pria Perancis itu akan habis pada akhir musim dan akan tersedia dengan status bebas transfer. Dengan Newcastle dianggap tertarik dengan layanan mantan pemain Lyon itu. Dilaporkan oleh Transfer Market Web bahwa klub North East telah membuat tawaran kontrak 8 juta euro per tahun kepada Lacazette hingga 2025. Kesepakatan yang bernilai setidaknya 20 juta pounds. Tawaran itu telah ditolak meskipun menurut laporan yang sama dengan striker tidak berniat mengambil resiko degradasi ke Championship. Berbicara setelah kemenangan 2-0 untuk The Gunners pada April 2019, pertandingan di mana ia mencetak gol, Lacazette mengaku sebagai penonton setiap pertandingan Newcastle. Sementara juga mengisyaratkan betapa sulitnya bermain melawan mereka. Tentu saja masih harus dilihat di mana masa depan Lacazette terletak di tengah kontraknya yang akan berakhir dan keputusannya untuk menolak tawaran dari Newcastle. Sebelumnya dilaporkan bahwa Mikel Arteta telah menyetujui perpanjangan kontraknya saat ini di Stadion Emirates, tetapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan kabar dari kontrak barunya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.